bismillahirrahmanirrahim, ternyata yang diambil itu adalah sekantong uang yang tadi sudah dibuang ya. Litakhudaha fawajadatha, akhirnya diambillah itu kantong ya, kemudian ya diberikanlah. Itu yang di sini bukan berarti fakir harta, bukan. Kita semua adalah al-fakir ya, orang yang butuh kepada rahmat Rob, pangeran, Tuhan, Al-Ghaffar. Al-Ghaffar itu zat Allah yang maha memberikan ampunan. Siapa yang dimaksud al-fakir di sini adalah Syekh Muhammad. Ya, Syekh Muhammad ini ya saking tawadunya al-mu'tarifu bil auzar. Beliau itu mengaku-ngaku dirinya banyak dosa, padahal ilmunya tinggi ya, ibadahnya ahli ibadah, tapi masih ngaku-ngaku banyak dosa. Nah, kita orang biasa yang benar-benar asli banyak dosa ya, sampai lupa mana dosa mana ibadah, bahkan ibadah pun dilumuri dengan dosa, kita masih belum mengakui dosa ya. Ini sekelas ulama mengaku-ngaku banyak dosa. Basarahullah uyubah nafsihi. Kenapa orang semakin ahli ibadah, semakin tinggi ilmunya, ternyata semakin melihat kekurangannya. Itu istilahnya, orang yang semakin tinggi ngajinya itu akan semakin bodoh ternyata. Oh, ternyata banyak ilmu yang belum saya ketahui gitu. Itu ya. Jadi semakin, pokoknya orang harusnya semakin tinggi apa yang dia ketahui, harusnya semakin banyak pula sesuatu yang belum diketahui. Nah, waja'ala yaumahu khairan, dan semoga Allah menjadikan hari-harinya Syekh Muhammad lebih baik min amsi, daripada hari kemarin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kama yang bagi lahu, ini sudah ketentuan kepastian ya. Puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalam, salawat dan salam semoga ala Sayyidina Muhammadin, kepada yaitu Sayyidina Muhammad wa alihi, keluarganya, washabi dan sahabatnya. Ada dakuli maklumin. Nah, salawatnya itu sebanyak perkara yang diketahui oleh Allah. Ada berapa yang diketahui oleh Allah? Tidak terhingga. Ya, makanya ketika salawat pakai kalimat ada dakuli maklumillah, tidak terhingga. Ya, itu salawatnya menandakan kita punya lisan satu kali bacanya, tapi kalimat ujungnya ada dakuli maklumillah. Ya, atau lak. Ya, kalau di salawat nariyah kan lam hati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumilak. Memang itu domirnya kepada Allah ya. Jadi segala apa yang kau ketahui ya Allah, itulah sholawat yang aku sampaikan. Dan yang Allah ketahui banyak sekali ya. Artinya kita berharap ya pahala sholawat itu sebanyak apapun dan tak terhingga gitu. Makanya manfaatnya, khasiatnya luar biasa sholawat tersebut. Amma ba'du. Amma ba'du itu artinya seperti ini. Amma ba'dal basmalati, kalau dipanjangkan ya. Amma ba'dal basmalati walhamdalah wassalati wassalami ala nabi gitu. Tadi diringkas jadi amma ba'du. Itu kalau mau dipanjang seperti tadi. Fahada syarhun talabahu min ba'dul muhibbin. Ini adalah syarah ya, syarah yang mana sebagian muhibbin, para pecinta Syekh Muhammad ya, beliau minta agar dibuatkan satu risalah. Risalah itu buku kecil ya. Al-muta'alliqah, yang berkaitan bi umuri zaujain, tentang perkara urusan dua bojo, suami istri ya. Tolong dong bikinin Syekh satu risalah buku kecil untuk urusan suami istri rumah tangga. Allati sannafaha ba'dun nasihin, yang sebenarnya sudah dikarang oleh banyak ulama ya, para ahli nasihat lah, ulama-ulama terdahulu, tapi karena yang minta adalah teman-teman ya, para muhibbin, ya udah kita bikin aja ya, kita buat satu risalah ini, kata Syekh ya. Wasama ituha, dan aku berikan nama ini kitab Uqudul Lujain. Nama kitabnya adalah Uqudul Lujain ya. Fi bayani huquqiz zaujain, menjelaskan tentang hak-hak dua itu suami dan istri. Wa arju, dan aku mengharapkan minallah taala al-i'anah, pertolongan, wal ikhlas, keikhlasan, wal qabul, penerimaan, wa naf'abih, dan manfaat, bijahi sayyidina, dengan sebab wasilah pangkat, yaitu Sayyidina Muhammadin, wa azwajihi, dan wasilah karomah, keberkahan istri-istrinya Nabi, wa dzurriyyatihi, anak keturunan Nabi, wa hizbihi, dan ya, dan teman-temannya dan sahabat-sahabatnya, golongannya. Wa ahdaitu, dan aku hadiahkan, kata Syekh Muhammad ya, dalika lil walidain, pahala ini mengarang kitab ya, dihadiahkan kepada kedua orang tuanya. Jadi bisa juga kita ngaji ya, langsung hadiahkan ya, Allahumma ausil sawaba mata alam tuhu gitu, tawasulnya, ya Allah sampaikanlah apa yang aku lakukan di pengajian ini, pahalanya aku sampaikan kepada kedua orang tua. Bisa, jadi apapun amal ibadah mau dikirimkan kedua orang tua itu bisa ya. Radhiyan minallah ya, sambil selagi berharap kepada Allah, ghufrana dzunubihima,
Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua, wartifa'a darajatihima, dan Allah mengangkat derajat kedua orang tua. Annahu ta'ala, Allah ta'ala sesungguhnya Allah wasi'ul maghfirah, yang luas ampunannya, warhamur rahimin, dan zat yang maha pengasih daripada para pengasih. Nah, itu. Jadi ini dihadiahkan ya musannif itu. Qala, maka berkata al-musannif, syakarallah sa'yah. Semoga ya Allah memberikan atau menerima usaha Kiai Musannif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Kiai Musannif ya. Kiai Musannif ini berarti Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani gitu ya, yang mengarang. Syekh Muhammad Ibnu Umar Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, harus diketahui ya. Kalimat kitab kalau diawali dengan ilam itu berarti sangat penting diketahui. Seperti di awal kitab Syarab itu ilam, ya ilam. Jadi yang diawali dengan ilam itu artinya sangat penting diketahui. Seperti apa? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu berarti sangat penting manusia itu mengetahui ma'rifat ya, mengetahui sifat Allah, mengetahui zat keesaan Allah. Nah, kemudian ya i'lam annal basmalata, sesungguhnya basmalah katsirul barokah, banyak sekali keberkahannya. Man dzakaroha hasalalahul ma'mul, barang siapa yang membaca basmalah maka bakal hasil cita-citanya tuh, baca basmalah. Wa man wazaba 'alaiha, dan orang yang mendawamkan setiap hari baca bismillah, hazabil qabul, maka pasti akan mendapatkan qabul ya. Apapun doanya, apapun hajatnya pasti dikabul. Itu orang yang mendawamkan bismillah. Makanya ada wirid zikir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Terus namanya wirid bismillah. Kemudian ya, orang mati. Itu enggak? Ya. Kemudian kila dikatakan annal kutubal munazzalata, bahwa kitab-kitab yang diturunkan minas sama'i, dari langit, ilal ardi, ke bumi, itu sebanyak mi'atun wa arba'atu suhuf, ada 104 suhuf, itu kitab yang diturunkan. Yang pertama Syis, diturunkan kepada Nabi Syis, Situn, ada 60. Wa suhufu Ibrahim, diturunkan kepada Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim. Salasun, ada 30. Wa suhufu Musa, suhuf Nabi Musa, sebelum diturunkan Taurat ada 10. Nabi Musa juga diturunkan Taurat, tapi ada suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Wa Tauratu wal Injil wa Zabur wal Furqan, Al-Qur'an ya. Jadi yang 4 itu, jadi hitungannya 60 tambah 30 tambah 10 100 tambah 4, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, jadi 104 semuanya. Wa ma'ani kulil kutubi, dan makna setiap kitab, majmu'atun, itu dikumpulkan fil Qur'an, dalam satu Al-Qur'an. Jadi yang 104 suhuf dan kitab itu maknanya tercakup dalam Al-Qur'an. Makanya sebenarnya tidak usah belajar kitab yang lain lagi, cukup dengan Al-Qur'an, itu maknanya ya itu sudah sempurna gitu. Jadi Al-Qur'an itu penyempurna ya. Ya, hukum-hukum yang berlakunya itu sudah mencakup dalam Al-Qur'an gitu. Kemudian wa ma'anil Qur'an majmu'atun fil Fatihah, makna Al-Qur'an bobot berat isinya itu terkumpul dalam surah Fatihah. Jadi di surah Fatihah itu ya ada doa, ada zikir, ada kisah umat terdahulu, ada tauhid ya, itu di Al-Fatihah. Makanya ketika Al-Fatihah diturunkan, iblis nangis karena Fatihah berat sekali bobot pahalanya, bobot makna yang terkandung dalam Fatihah gitu. Makanya Fatihah disebut dengan Ummul Kitab ya, induk itu ya, kalau kita sebut induk itu adalah tempat yang kapal induk, berarti kapal yang paling berpengaruh ya, yang paling besar untuk menyimpan barang-barang. Wa ma'anil Fatihah, kemudian makna Fatihah majmu'atun fil basmalah, makna Fatihah itu terkumpul dalam bismillah ya. Jadi Fatihah intinya dalam bismillah, karena bismillah itu mencakup ya Allah dan dua sifat ya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian wa ma'anil basmalah majmu'atun, dan makna basmalah terkumpul fi ba'iha, dalam baknya gitu. Jadi dengan baknya itu, kalau cuma Ismullah Ar-Rahman Ar-Rahim nggak nyambung, harus ada baknya. Nah, nanti baknya di keterangan lain ada namanya bak isti'anah, artinya berarti mohon pertolongan. Berarti takdirannya gini, bismillahi, aku mohon pertolongan dengan zat Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi bismillahnya bukan cuma dengan nama Allah, bukan, tapi saya mohon pertolongan ya dengan zat, bukan dengan nama doang. Yang disebut ismun itu adalah zat ya, ismun atau al-musamma, zat. Jadi nama mah sebenarnya ya itu harus nempel kepada yang memiliki nama ya. Allah berarti yang dimaksudnya bukan
cuma sekedar tulisan, tapi yang dimaksud adalah zat Allahnya. Ya, seperti nama ya. Ketika dipanggil misalkan munajat ya, itu yang dipanggil bukan namanya, tapi yang dipanggil adalah orangnya suruh datang, ya kan? Nah, ketika berdoa pun sama, yang dipanggil bukan namanya doang, bukan. Yang dimaksud adalah zat Allahnya. Ya Allah, berarti yang dimaksud adalah zat Allah yang mempunyai sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sifat Asmaul Husna yang lain gitu ya. Itu ya. Jadi intinya pada bismillah itu ya kandungannya ada pada ba-nya. Kalau ba-nya nggak ada, nggak jadi ya. Ada lagi sampai ba itu ya yang menjadi intinya adalah titiknya ya. Kalau cuma ini doang nggak ada titiknya nggak jadi ba-nya gitu kan. Nah itu lebih dalam lagi, berarti cuma titik ya. Berarti intinya ada satu titik yaitu cahaya Allah gitu ya. Nah kemudian wa kana ba'dul ulama as-shalihin asabahu maradun syadidun. Ada kisah sebagian ulama soleh dulu pernah terkena sakitnya parah ya, ajazal atiba, sampai angkat tangan. Ajaz itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Atiba yaitu para dokter, tabib udah angkat tangan. Fatafaqaru fi ba'dil ahyan, akhirnya si ulama tersebut mikir di salah satu di waktunya itu, gimana ya caranya supaya saya sehat, saya harus zikir apa ya, kata si ulama tersebut kan, berpikir. Kemudian ya tiba adil ahyan tilkal ibaroh, dia memikirkan, wah jangan-jangan saya baca bismillah aja dah yang banyak ya. Akhirnya betul dia kepikiran dan baca bismillah. Fawazoba alal basmalah min ghairi adadin maksurin. Akhirnya dia ya itu nekat baca bismillah tanpa dihitung ya. Jadi kalau tasbih ya tasbih semuter-muternya aja, tapi nggak dihitung berapa habisnya, 100 dolar enggak, sampai 1000 2000 enggak. Dia hanya baca sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Terus ternyata ajaibnya luar biasa. Ketika baca basmalah tanpa dihitung berapa banyaknya, ternyata fasyafahullahu taala bibarakatihi, Allah sembuhkan ya ulama tersebut dengan keberkahan baca bismillahirrahmanirrahim itu ya. Jadi berkahnya bismillah sembuh dari sakit ya, tapi bilangannya tidak dihitung berapa puluh ribu kali itu baca bismillah ya. Intinya hajatnya cuma satu, pingin sembuh gitu doang ya. Apapun sebenarnya hajatnya, pengen lunas hutang ya udah fokus aja, saya baca bismillah sebanyak-banyaknya, nanti dalam doanya minta ya Allah ingin lunas hutang ya, atau dalam doanya ingin apa gitu, satu aja sebutin ya, tapi itu fokus dalam hati minta kepada Allah. Kemudian wahukia, dihikayatkan, diceritakan, annamro'atan kanat laha zaujun, ada seorang perempuan punya suami munafikun, sayang suaminya munafik ya, rada semprul lah ya, suaminya itu rada preman sedikit ya. Wa kana taqulu ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Jadi si perempuan ini ya itu sering mengucapkan bismillah. Dia mau ngomong apa bismillah, dia mau nyapu bismillah ya, dia mau masak dia bismillah, apapun yang dilakukan selalu bismillah ya. Dia beberes bismillah, pokoknya bismillah aja lah. Itu perempuan ya, saking apa, saking sudah menempel dalam pikirannya apapun yang dilakukan bismillah. Faqala zaujuha, kata suaminya begini, la af'alanna ma ukhjilaha bihi. Akhirnya mau dikerjain. Oke nih, istri, kata dia punya istri, ini pemajikan ya, istri kerjaannya bismillah dulu gitu ya, kupingnya panas mungkin ya. Akhirnya mau dikerjain, fadafa'a ilaiha surrotan, akhirnya dikasihlah satu kantong uang ya, nih neng, dikasih satu kantong ya, ini satu kantong. Waqala ihfaziha, neng ini jaga nih satu kantong uang ini ya, jangan sampai hilang, simpen ya yang tempat yang baik. Bahwa doa fi mahalin, kemudian si perempuan tersebut ya menyimpannya di satu tempat ya, satu lemari. Wagotot sah, dan ditutuplah itu lemari, dikunci lah ya. Fagofalaha ya, itu pokoknya ditutup lemarinya. Fagofalaha, kemudian si suaminya itu membuat lupa ya, atau mengecohkan, membuat lupa si istrinya. Wa akhadha surrah wa romaha fi bi'rin. Akhirnya ketika istrinya mungkin keluar rumah atau enggak ada di dalam ruangan yang ada lemarinya tersebut, kemudian si suami masuk ya, si suami tersebut mengambil itu kantong uang, dan kantong uangnya ya dibuang ke dalam sumur dekat rumahnya ya. Jadi kan ini kan akal-akalan suaminya ya, uangnya suruh disimpan ya di lemari, tapi istrinya nggak ada, uangnya malah diambil, dibuang ke sumur. Ini lagi ngerjain ya. Kemudian summa talabaha minha, kemudian diminta ya itu uangnya, diminta uangnya sama si suaminya. Neng, mana uang yang kemarin satu kantong, siniin. Diminta, padahal suami udah tahu itu uangnya sudah dibuang ya. Kemudian fajaat ila mahaliha, datanglah si perempuan masuk kamar, buka pintunya juga bismillahirrahmanirrahim
ya. Kemudian buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pas ngambilnya juga sama, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ketika si perempuan baca Bismillah, fa amarallahu ta'ala Jibril alaihissalam ayyanzula sari'an wa yu'idas sirrah ila makaniha. Jibril, Allah perintahkan Jibril untuk cepat-cepat turun ke dalam sumur dan mengambil kantong berisi uang tersebut dan meletakkannya, ya, dan meletakkannya langsung di lemari. Akhirnya ketika si perempuan baca Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, ternyata yang diambil itu adalah sekantong uang yang tadi sudah dibuang, ya. Litakhudaha fawajadatha, akhirnya diambillah itu kantong, ya, kemudian ya diberikanlah kepada suaminya. Kama wadu'at fa'akhadatha, seperti mana dia simpan di tempat itu, maka diambilnya juga dari tempat yang itu, nggak ada yang kurang sedikit pun, ya. Akhirnya diberikan kepada suaminya. Fata'ajjaba, suaminya sampai terkaget-kaget, ya. Astagfirullahaladzim, ini kan sudah saya buang di sumur, ya. Kata perempuan, kata si suaminya, tapi kenapa kok ini perempuan, istri saya, ya bisa mengambil kantong uang tersebut? Goyata ta'ajub itu saking anehnya, geleng-geleng kepala, ya, kenapa ini bisa ada lagi, ya. Wataba ilallahi min nifaqihi, akhirnya si suami tersebut taubat kepada Allah daripada perbuatan munafiknya tersebut. Nah, itulah ya kisah yang bisa diambil. Satu, ulama yang keadaan sakit parah tapi mendawamkan bismillah sebanyak-banyaknya, Allah sembuhkan. Dan yang kedua, perempuan seorang istri yang selalu mendawamkan baca bismillah, maka ya dengan keberkahan baca bismillah mau dijailin juga nggak jadi, ya. Karena memang zikir mah orang yang ahli zikir nggak tembus dijailin, ya. Jadi zikirnya jadi benteng, ya, jadi benteng. Nah, itulah ya keutamaan dan keberkahan baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu saja ya pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.